Mohon izin, Bu Dosen, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Bu Hajah Umi Hani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, teman-teman kelas A1 yang kami cintai dan kami banggakan, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini kita diberi kesempatan lewat Zoom meeting untuk tolabul ilmi bersama Bu Hajah dalam rangkaian perkuliahan reschedule untuk periode 31 Oktober 2021. Baiklah, untuk mengawali perkuliahan ini, marilah kita membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu dosen yang kami muliakan serta teman-teman, ini tanpa mengurangi rasa hormat Pak Ngudin, ini yang akan presentasi untuk makalahnya Pak Idris dan Bu Maftuhah Rumiyin. Nggih. Wekdal kula sembanggaken Pak Idris saha Bu Maftuhah. Kami bantu untuk share screen-nya. Silakan Pak Idris, Bu Maftuhah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu dosen, yang kami hormati Pak Malik sebagai ketua Komting, ketua kita, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang sangat kami hormati. Langsung saja, saya di sini keamanahan materi manajemen pembiayaan pendidikan dalam pendidikan Islam bersama Ibu Maftuhah. Nanti Ibu Maftuhah akan masuk bersama-sama dalam sesi diskusinya. Untuk menyingkat waktu, manajemen pembiayaan pendidikan dalam pendidikan Islam. Tersebut karena banyaknya pendidikan Islam yang mutunya amat rendah, disinyalir hal tersebut dikarenakan kekurangan pembinaan pendidikan Islam. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan ini tidak mungkin terjadi secara alami tanpa usaha pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang direlakan. Pengorbanan yang diterjemahkan menjadi biaya merupakan faktor yang tidak itu bahwa hanya orang kaya yang akan memperoleh pendidikan. Di sini letak peranan pemerintah untuk membangkitkan peran masyarakat dalam arti luas untuk ikut ambil bagian dalam proses pendidikan. Kemudian Pak Idris, mohon maaf, itu yang disampaikan di PPT apa di makalah itu, Pak Idris? Ini ya, kalau yang disampaikan di makalah, PPT. yang di share screen kan harus makalah, jangan PPT. Maksudnya ini di PPT, Pak. Oh, di PPT. Jeswan mau dilanjut. Ya. Oke. Perkembangan dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran atau dalam sekolah PPDB,
dan akses lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Slide berikutnya. Dari penjabaran Islam, ini sudah ya Pak, di halaman 6 dari beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah satu, mengetahui pengertian pembiayaan pendidikan Islam. Nomor 2, mengetahui macam-macam sumber dana pembiayaan dan penggunaan dana dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan Islam. Next, Pak. Pengertian pembiayaan pendidikan Islam. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan, sasaran, dan strateginya. Pembiayaan pendidikan dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya dalam satuan lembaga pendidikan Islam. Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana dan prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus. Next, Pak. Di dunia Islam, kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif tujuan yang dilakukan negara-negara maju sebagaimana tersebut di atas. Di zaman klasik atau kerajaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan besar bukan mencari keuntungan yang bersifat material atau komersil, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan